Saudara, kembali lagi bersama kami tentunya dalam program Mutiara Iman. Sudah banyak sekali kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan mulai dari makna, umum, serta kereligiusannya. Nah sekarang nih Prof, ada yang bilang bahwa penyimpangan ini dilakukan semata-mata untuk pembelaan atas hak asasi manusia dengan motif kebebasan untuk berekspresi. Bagaimana pandangan Prof akan hal tersebut? Baik, ya jadi memang sebagian orang melakukan tindakan LGBT ini atas nama hak asasi manusia, atas nama ekspresi individu. Itu sesuatu yang sangat privasi. Memang kalau ditanya bagaimana pandangan saya, antara HAM dengan hukum-hukum agama atau hukum-hukum kesusilaan itu kadang-kadang memang ada di persimpangan gitu ya. Satu sisi memang dalam konteks hak asasi manusia sangat menghargai ekspresi individu. Perilaku individual itu selama tidak mengganggu orang lain, tidak terjadi kekerasan terhadap orang lain, dan pure murni masalah ekspresi dirinya sendiri, memang negara tidak bisa berbuat banyak. Negara tidak bisa menghukum seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan ekspresi individunya selama tidak mengganggu orang lain atau tidak ada yang menjadi korban. Tetapi karena kita itu hidup di lingkungan ya, tentu harusnya ekspresi-ekspresi individu itu harus dibatasi dengan norma-norma sosial, norma-norma keagamaan ya. Jadi meskipun itu sifatnya individual, kalau melanggar norma agama misalkan, melanggar norma sosial bisa menyebabkan keresahan di masyarakat, ya tentu itu harus dihindari dan harus dilarang ya. Tapi ya memang kenyataannya kalau memang pure murni dari sisi hak asasi manusia, bisa jadi itu tidak bisa dilarang ya secara individu. Tetapi apabila lalu sudah menimbulkan keresahan di masyarakat atau sudah ada yang menjadi korban atau merugikan orang lain, ya tentu itu harus dilarang. Di dalam pandangan agama juga begitu. Seseorang itu tidak bebas mutlak ya. Meskipun itu hanya dilakukan oleh diri sendiri semata-mata, tidak mengganggu orang lain. Tetapi ada kemaslahatan yang bisa dirusak oleh dirinya sendiri. Maqasid syariah itu ya kan ada menjaga, misalkan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Lalu bagaimana seseorang yang melakukan hubungan seks sesama jenis? Apakah mungkin itu akan menghasilkan keturunan? Laki-laki nikah dengan sesama laki-laki, ini jadi kayak orang mau main anggara saja, yang nggak akan menghasilkan keturunan. Perempuan main dengan perempuan. Nah, ini makanya dilarang itu as-sihaq dan al-liwat itu sangat dilarang. Meskipun itu sifatnya individual, tapi akan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, fitrah laki-laki dan perempuan, dan juga akan bertentangan dengan tujuan pernikahan kan. Tujuan pernikahan yang salah satunya adalah menghasilkan keturunan. Ya tentu berbeda dengan kalau tidak ada keturunan itu karena memang takdir ya. Tetapi kalau sudah jelas-jelas laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan mungkin kan hamil. Ibarat kata kalau di dalam Al-Quran itu yang dulu pernah wanita nggak punya suami hamil itu kan Maryam ya. Kalau sekarang ada wanita hamil tanpa suami itu Maryam Soto namanya. Ya, tidak mungkin terjadi. Ya oleh karena itu meskipun secara HAM bisa jadi dibenarkan kalau itu tindakan individu, tapi dari sisi sosial, dari sisi agama tentu itu sangat bertentangan dengan norma-norma agama maupun norma-norma sosial. Baik, adakah pesan yang ingin Prof sampaikan mungkin kepada saudara Mutiara Iman yang di rumah
terkait materi yang sudah kita bahas bersama, Prof? Ya, pesan saya tentu menjaga itu lebih baik daripada mengobati. Maka kawan-kawan yang belum terkena perilaku LGBT, jangan dekat-dekat dengan itulah. Karena faktor sosial, faktor pergaulan itu sangat bisa berpengaruh. Jadi menghindar dari situ agar tidak terbawa atau tertular oleh penyimpangan itu. Kemudian yang kedua, jika kita memang mendapati seseorang yang sudah terkena penyimpangan seksual, baik lesbi, gay, biseksual maupun transgender, tentu kita tidak boleh merendahkan orang tersebut ya. Kita berikan nasihat sepanjang tidak mengganggu perasaannya, jangan memandang rendah, jangan membenci orangnya, karena yang kita benci adalah perilaku-perilaku penyimpangannya. Orangnya tetap secara kemanusiaan, kita memperlakukan secara manusiawi, kita ajak diskusi yang santun barangkali ya, kita deketi dari sisi untuk meluruskan ya, bukan dari sisi untuk ikut-ikutan ya, agar mereka-mereka yang sudah terkena itu bisa kembali kepada sesuatu yang normal sesuai dengan fitrah manusia. Ya, karena di dunia ini kan diciptakan berpasang-pasangan. Ya, laki-laki ada perempuan. Baik, LGBT itu sebuah penyimpangan di mana sesuatu individu menyukai atau saling suka antar jenis. Hal ini sangat dilarang, apalagi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu biologis, mungkin karena dari keturunan atau genetik, juga ada psikologis, mungkin memiliki ketraumaan masa kecil, dan yang terakhir yaitu lingkungan yang sangat berpengaruh. Saudara, itulah tadi pembahasan mengenai maraknya kasus LGBT di Indonesia dengan media sosial sebagai tempat penyebarannya. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua agar selalu berada pada jalan yang benar. Dan semoga kita bisa memanfaatkan akses-akses media sosial yang telah kita miliki saat ini. Demikian episode Mutiara Iman pada kali ini. Saya Safana Nur Inayah, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.